TP-Link masih original, WA5.10 masih menggunakan firmware ori di sini. Kita coba flash firmware IC EEPROM-nya untuk dijadikan UBNT NS2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dimas Diajeng. Di sini Maesa akan coba isi ada IC EEPROM ya dengan merek Winbond, kapasitasnya 4 MB. 25K32 berarti 4 MB ya. Akan saya isi dengan firmware UBNT untuk keperluan merubah firmware TLWA 5.10 atau 5.110G. Oke, yang dipersiapkan yaitu USB programmer CH341A serta penjepitnya. Oke, di sini merek yang saya gunakan merek Winbond, kapasitasnya 4 MB. Kita jepit, di sini ada pin, teman-teman. Paskan pinnya dengan kabel merah pada penjepit USB programmer. Dan pasangkan jepitan atau penjepit ini ke tuas. Kita kunci dengan tuasnya ya. Ini adalah letak tuasnya. Jangan sampai kebalik, dan jika kebalik nanti panas ya dan akan menyebabkan mati. Oke, kita koneksikan ke port USB dan tentunya driver CH341A sudah terinstall di PC. Lalu kita ekstrak dulu firmware-nya, firmware UBNT NS2 buat 5210G atau 5110G sama saja ya. Versi 1, versi 2 sama aja. Kita udah ekstrak di sini. Ada 4 MB di sini. Kapasitas file image ini itu file image UBNT. Lalu kita buka software CH341A buat program flashing-nya. Kita klik 2 kali lalu klik detect. Nah, di sini jika udah deteksi berarti driver udah terinstall ya. Di sini ada merek Winbond seperti tadi IC-nya. Lalu yang pertama klik eras untuk memastikan program pada IC kosong. Selanjutnya kita klik open dan kita arahkan ke firmware bin ya, beretensi bin yang barusan kita ekstrak. Lalu klik open. Kita detek sekali lagi untuk memastikan bahwa IC masih terkoneksi dengan baik pada USB programmer ini. Dan untuk flashing kita klik auto untuk memulai proses programming chip IC Winbond yang akan kita isi dengan firmware UBNT NS2. Proses programming sedang berlangsung. Lama dan tidaknya tergantung kualitas PC teman-teman ya. Di sini saya menggunakan Windows 7 64 bit. Mungkin teman-teman bertanya, loh kenapa harus pakai programming kayak gitu, repot kan? Pakai langsung aja update atau flash langsung dengan device routernya juga bisa. Itu kan kalau 5.10. Jika 5.110G itu nggak bisa, harus lepas pasang IC ya, diprogram dulu baru dipasang lagi untuk menjadikan UBNT NS2. Firmware ini support buat WA5110G dan juga buat 5210G sama saja. Jika teman-teman membutuhkan firmware ini, bisa download pada deskripsi video. Oke, ini lama ya, saya beri musik dulu biar nggak bete nungguinnya.
sudah muncul notifikasi all operation complete. Chip and buffer SAM ini menandakan flashing sudah selesai ya. Kita klik OK saja. Dan untuk yang terakhir kita klik verify, yaitu untuk verifikasi firmware yang sudah kita program ke dalam IC EEPROM yang akan kita pasang ke TP-Link 5210 atau 5110. Kita tungguin proses verify. Muncul keterangan chip and buffer SAM, berarti verify udah selesai dan kita udah selesai sukses flashing atau memprogram IC Winbond 4MB ini. Udah kita isi dengan firmware UBNT NS2, yaitu Ubiquiti firmware ya. Oke teman-teman, ini udah selesai. Kita akan cabut dan saya akan pasang ke dalam TP-Link WA5210. Ini dia isinya, udah terisi firmware UBNT. Lalu kita akan pasang ke board WA5210G yang masih firmware original. Untuk 5210G sebenarnya tidak harus melakukan cara ini ya. Ini hanya praktek saja, karena untuk WA5110G membutuhkan lepas pasang IC untuk menjadikan NS2. Kita solderkan ke papan PCB-nya. Oke, kita coba akses ya dengan IP UBNT tentunya. IP-nya itu 192.168.1.20. Oke teman-teman, kita berhasil dan saya udah login ini ke firmware UBNT NS2. Jika teman-teman membutuhkan IC ini, bisa komentar di bawah video ya. Nanti akan saya sertakan link pembelian karena saya sendiri jual ya, buat 5210 juga 5110G. Dan Maisa juga menyediakan IC WD-RT, baik itu buat 5210 atau 5110G. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Cara program IC untuk diisi firmware UBNT atau firmware lainnya, caranya sama saja, yaitu untuk router 5210 5110G ke UBNT NS2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengudara. Matur suwun.